Timnas Indonesia akan menghadapi Korea Utara dalam laga perempat final Piala Asia U17. Pelatih Nova Arianto diprediksi akan menerapkan permainan berbeda di fase gugur ini. Garuda Muda akan menghadapi tim tangguh Korea Utara. Menyapu bersih kemenangan dalam fase grup menjadi modal dan menambah kepercayaan anak-anak asuhan Nova Arianto. Menghadapi kedisiplinan tim Korut, Coach Nova diprediksi menerapkan strategi berbeda dari pertandingan sebelumnya. Mereka bisa bermain dengan lepas, bermain dengan gembira, tidak perlu memikirkan hasil akhir. Saya rasa hasilnya justru akan positif. Jadi celah-celah yang bisa dimanfaatkan menurut saya adalah Korea ini memang bermainnya disiplin. Ini sangat berbeda dengan tim yang lain. Tetapi kalau Nova tepat menggunakan taktiknya, dugaan saya pakai 3-4-1 ya. Jadi lebih fokus ke menyerang karena memang tidak sekuat Korea Selatan. Tapi hati-hati, counter attack mereka juga sangat bagus, larinya juga cepat-cepat. Indonesia menjadi juara grup C dengan menyapu bersih kemenangan dari 3 laga, termasuk menang melawan tim kuat Korea Selatan. Sementara Korea Utara harus puas menjadi runner-up grup D setelah di laga terakhir fase grup ditahan imbang 2-2 oleh Oman. Laga perempat final Piala Asia U17, Indonesia melawan Korea Utara digelar Senin malam 14 April 2025. Saudara, malam nanti Timnas U17 berjuang mencetak sejarah untuk lolos ke semifinal Piala Asia U17. Lawannya Korea Utara. Pasukan Garuda Muda menantang Korut dengan status juara grup C. Apa yang patut jadi catatan agar pasukan Nova Arianto bisa melewati hadangan Korut? Kita ulas bersama analis sepak bola Wesley Hutagalung. Selamat pagi Bung Wesley. Selamat pagi, Mario. Terima kasih Bung sudah bergabung di Sapa Indonesia Pagi. Bung, kita langsung saja to the point. Di atas kertas Indonesia atau Korut yang malam ini bisa menang nih? Tergantung pendekatan game plan siapa yang berhasil membaca karakter gaya lawan dan memaksimalkan kekuatan sendiri. Karena ini hidup mati ya. Kesalahan udah gak ada ampun lagi. Berarti Indonesia masih punya peluang besar nih ya, sepertinya malam ini ya? Kalau bermain dengan game plan sesuai dengan yang diarahkan, kita bisa mengalahkan Korsel, kenapa enggak dengan Korut? Ya, karena catatannya lawan Korsel yang 2 kali juara Piala Asia, apalagi lawan Korut yang kemarin runner up kalau di fase grup ini ya? Iya, kalau secara runner up posisi iya, karena saya melihat kemarin memang Korut juga tidak ingin bertemu Korsel ya, karena dia melepas. Mungkin di gol-gol terakhir melawan Oman itu yang buat mereka bertemu kita sebagai run up. Tapi sebagai juara kan mereka pernah juara juga 2010-2014. Dan di situ memperlihatkan usia muda itu bukan sebuah patokan sebuah negara besar bisa berprestasi. Karena itu masih berproses terus anak-anak muda kita. Oke, Bung, kalau melihat Cywar sudah dilakukan dari pelatih Korea Utara. Taesong ini sudah lempar kata-kata bilang ya kami harus melemahkan keunggulan mereka. Mereka terdiri dari pertahanan yang solid dan serangan mematikan. Sudah dibaca nih oleh pelatih Korea Utara. Menurut Anda, Cywar seperti ini, analisis Anda, apakah memang benar yang dikatakan oleh pelatih Korea Utara? Atau sebenarnya ini semacam Cywar untuk melemahkan kepercayaan diri Indonesia aja? Analisis Anda seperti apa? Wajar ya, Bung Mario, setiap pelatih kepala itu akan memainkan strategi memperkuat kepercayaan diri timnya dan melemahkan lawan kalaupun kita baca. Kalau kita nggak baca kan kita nggak tahu juga. Jadi biarkan saja tim Nova dan pemain fokus. Jadi saya sepakat ya, sosial media tidak ada lagi di dalam pertarungan ini. Anak-anak kita dan kita jauh dari sosial media, nggak usah baca berita, fokus ke dalam taktik strategi yang disiapkan. Lalu di setiap tim itu kan ada tim analis. Nah, analis ini yang melihat, membaca, memperkuat kekuatan kita dan memaksimalkan kelemahan lawan. Nah, ini yang harus dibaca juga karena dari 3 pertandingan saya membaca 3 gaya berbeda Korut ini juga kita perlihatkan dengan 3 gaya berbeda kita. Waktu melawan Iran, Korut itu bermain sangat baik dari sisi kiri, menyerang dari kiri terus dan garis pertahanan mereka sangat ke depan. Lalu melawan Tajikistan, mereka bermain di sepertiga tengah lapangan dan menyerang dari kanan. Beda lagi nih. Nah, ketika melawan Oman, garis pertahanan mereka benar-benar mengunci di tengah lapangan dengan garis menyerang mereka dari tengah. Itu kan 3 wajah berbeda dan kita juga perlihatkan 3 wajah berbeda ketika menghadapi Korsel, Yaman dan Uzbekistan. Oke, kalau dari apa yang disampaikan oleh pelatih Korea Utara ini kan sepertinya dia sudah membaca strategi permainan dari pelatih Timnas U17 Indonesia Nova Arianto. Kadang strateginya 3-4-3.
kadang juga 5-4-1, di mana ditumpuk di belakang, mengandalkan serangan balik. Kalau menurut Anda, apakah dengan strategi seperti ini yang sering dilakukan oleh pelatih Novarianto, apakah perlu dilakukan juga melawan Korut, ataukah ada strategi baru, formulasi baru? Pasti setiap pertandingan itu akan berbeda game plan-nya, Aryo, bahwa di setiap pertandingan gaya bermain. Saya hanya melihat Korsel dan Korut itu agak-agak sama lah. Kalau kita bertahan ketika lawan menyerang build up serangan dari bawah, kita memang main 5-4-1, 5 pemain belakang. Tapi yang berbahaya adalah ketika pemain kita ini kan terlalu sering terburu-buru. Begitu kita menguasai bola, kita ingin sekali melepaskan bola cepat sekali ke daerah pertahanan lawan. Nah, ketika bola lepas dan kehilangan kontrol, mereka balik menyerang. Itu strategi organisasi dan struktur pertahanan kita nggak 5-4-1, belum siap. Itu yang kerap kita dimanfaatkan oleh Korea Selatan. Dan saya yakin ini akan sudah dilihat oleh Korea Utara. Jadi kita harus bermain lebih sabar sehingga struktur organisasi pertahanan kita itu tidak berantakan. Oke, kalau kita melihat struktur pemainnya, misalkan di belakang untuk Indonesia sendiri ada Iputu Apriawan, Muhammad Al-Ghazani, dan Daniel Afrido. Serta juga mungkin ada Fabrio Asgairawan dan juga Matthew Baker. Kalau menurut Anda dengan pertahanan seperti ini, apakah memungkinkan Indonesia dengan posisi 5-4-1 misalkan? Baik ketika bertahan dan mungkin juga bisa membantu penyerangan atau gimana? Saya kalau melihat komposisi, mungkin kita melihat komposisi permainan lawan Korea Selatan. Tiga back, center back itu akan main dari awal. Kalau kita menyerang memakan formasi, ya menurut saya saya yakin 3-4-3 masih bisa atau 3-4-1-2-1. Tapi dua pemain Evandra dan Nazril ini menjadi kunci di tengah. Ini yang tidak boleh main buru-buru nih. Tapi kalau kita main 5-4-1 sejak awal, itu sama saja dengan kita membiarkan area permainan kita, garis pertahanan kita itu terlalu ke bawah. Itu berbahaya. Capek loh Bung Mario untuk main terus-terusan diserang kayak Korsel itu capek. Dan sedikit kesalahan kita akan dimanfaatkan oleh tim lawan. Apakah mungkin saja Korea Utara punya pemain lini depan, tengah ke depan yang mungkin saja jika kita bermain 5-4-1 yang bisa terus-menerus melakukan serangan yang kita perlu waspadai atau gimana, Mas? Iya, saya catat pemain nomor 10 juga bagus dari mereka ngontrol bolanya. Terus dari sisi kiri Pak Hwang Song itu punya bagus sekali determinasinya. Jadi ada mungkin formasi-formasi yang sudah dibaca oleh Coach Nova bahwa mereka main tuh 4-4-2 keseringannya. Meskipun lawan Oman ketika lawan Oman 4-3-3 karena mereka sudah mencari formasi untuk mengunci posisi di run up. Tetapi 4-4-2 ini wajib sepertinya akan menjadi andalan dari Korea Utara karena sering-sering mengubah gaya formasi sejak awal dengan pertandingan yang tidak ada maaf lagi karena sudah hanya satu pertandingan kan. Kalau di grup kan dia terus di pertandingan berikutnya. Ini sudah nggak ada maaf lagi. Saya pikir Korea Utara akan bermain 4-4-2 seperti di dua pertandingan awal mereka dan terutama gaya main seperti melawan Tajikistan yang memang agresif sekali. Oke, kalau lini serang kita menurut Anda gimana Bung Wesley? Dalam arti bahwa ada Zahabi Goli, Muhammad Mirza dan juga Fadli Alberto yang selama fase grup selalu berhasil cetak gol nih. Ya, ini 3 serangkai kalau kita tarik mundur ke belakangnya ada Evandra yang menurut saya itu menjadi jangkar serangan ya. Di dua Tapi gelandangnya memang, cuman kita harus memaksimalkan serangan sayap kita Bung Mario bahwa Zahabi maupun Fadli itu harus punya ruang gerak dan ruang gerak itu mereka harus bergerak terus kan supaya Evandra, Nazril itu siapapun nanti bisa membagi bola karena kalau kita main menyerang dari tengah terus kita punya kecepatan sayap sayang kalau nggak dimaksimalkan dan kita tahu di 3 pertandingan sebelumnya Korea Utara juga sering sekali melakukan crossing jadi jangan biarkan pemain Korea Utara itu nyaman bermain di kedua sisi lapangan jadi kita harus menekan juga sehingga crossing mereka itu tidak membahayakan karena main dengan tekanan tinggi itu lama-lama kita melompat udah berat itu Bung Mario. Jadi crossing minimalisir, jangan dikasih terus crossing Korea Utara. Oke, ini menarik juga nih strategi ini. Tetapi dari pelatih Indonesia, pelatih Novarianto ini bilang bahwa Korut adalah salah satu tim yang sangat diwaspadai secara kualitas individu, etos kerja, fisik dan juga mental. Menurut Anda seperti itu Korea Utara? Karena kan kita jarang juga nih melihat permainan Korea Utara sebenarnya. Tapi dari pertandingan yang sering dilakoni dalam Piala Asia ini, menurut Anda apa yang diwaspadai oleh Novarianto termasuk salah satu yang benar atau bagaimana? Iya, sepakat ya dengan
pasti Coach Nova sudah melihat pertandingan Korea Utara dan Ya. gaya bermainnya tidak jauh berbeda dengan Korea Selatan, tapi bahkan lebih ngotot lagi. Postur tubuhnya kalau kita lihat lebih fisik, mereka lebih baik dalam duel-duel. Jadi itu sangat harus diantisipasi oleh tim analis kita bahwa di mana kekuatan lawan, di mana kelemahan lawan. Jadi kekuatan lawan kita persiapkan untuk diantisipasi, kelemahan lawan harus dieksploitasi. Nah itu gunanya tim analis dan saya melihat kita bisa punya kesempatan lah kalau sayap-sayap kita bergerak cepat dan punya ruang. Jadi akan lebih aman kalau kita memainkan bola di belakang lawan karena itu akan membuat kecepatan main kita lebih maksimal, bisa dioptimalkan. Oke, itu faktor teknis ya. Faktor non teknis seperti percaya diri karena menang terus, lawan Korea Selatan menang, apakah bisa juga menambah keinginan Indonesia untuk semakin menang malam ini? Harusnya kepercayaan diri sudah tumbuh Mario, tapi jangan sampai juga menjadi overconfidence atau blunder sehingga meruntuhkan semua strategi yang disiapkan pelatih. Itu berbahaya karena anak muda ini persoalannya adalah kan konsistensi, fokus. Pertandingan itu kan gampang terganggu, apalagi di dunia saat ini, dunia komunikasi begitu cepat di semua area kehidupan kita. Jadi kalau bisa tim ini fokus ke dalam pertandingan, fokus ke dalam game plan yang disiapkan oleh pelatih, percaya diri tinggi yang kita dapat itu kita sudah membuktikan kepada publik Asia bahwa Indonesia bukan lagi tim yang bisa dianggap remeh. Tapi itu nggak boleh berhenti di perempat final, harus jalan terus lah. Oke, Bung Wesley terakhir, melihat kemenangan yang terus terjadi di fase grup yang dilakukan oleh Novarianto, ini patut kita apresiasi bahwa Indonesia pertama kalinya nih untuk pertandingan internasional dia selama fase grup menang terus nih. Pendekatan seperti apa yang perlu dilakukan oleh Novarianto dan juga apa prediksi dari Bung Wesley selaku analis sepak bola malam ini pertandingan Indonesia versus Korea? Iya, kita harus apresiasi Coach Nova. Dia sudah melakoni 19 pertandingan sejak 2024 sampai masuk ke dalam Piala Asia. Ini kan sudah ada 19 pertandingan pemanasan dia coba, tambah 3 lagi di fase grup. Jadi apresiasi kita kepada federasi dan Coach Nova, mereka punya fondasi tim yang sangat baik. Jadi saya sih melihat tim ini punya potensi untuk mengejutkan Asia. Kita sudah meraih tiket Piala Dunia tapi belum cukup. Nah, rasa haus, rasa lapar itu yang tidak boleh berhenti, Bung Mario. Jadi ya kita berharap permainan seru, ketat, tapi sedikit saja detail-detail kecil saja harus kita maksimalkan karena kunci permainan lawan Korea Utara ini adalah detail-detail. Siapa yang bisa memaksimalkan kesalahan lawan, dia akan menang. Jadi saya berharap kita masih dapatlah skor tipis untuk mengalahkan Korea Utara. Skor tipisnya berapa? 1-0? Saya pikir 1-0. 1-0. Wah, ini semoga yang penting menang dulu kita ya. Terima kasih Bung Wesley Hutagolong, analis sepak bola atas apa yang disampaikan pada hari ini. Semoga benar tadi katanya tidak boleh berpuas diri dengan cepat karena kita melihat bahwa masih ada beberapa pertandingan, usia muda perlu dikelola, potensi yang besar ini perlu terus dipertahankan sehingga timnas Indonesia makin terus maju ke depan. Terima kasih Bung Wesley atas apa yang disampaikan. Sehat-sehat selalu Bung Wesley. Sama-sama, terima kasih.